Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Damai, damai, damai sejahtera bagi kita semuanya. Hari yang baru, hati yang baru, hidup yang baru, rahmat Tuhan yang baru, berkatnya baru dicurahkan kepada setiap kita. Saya sapa-sapa pemirsa yang terkasih, baik yang setia maupun yang baru FYP di media sosial Anda. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa. Yang ada di Instagram, Shalom, puji Tuhan. Yang ada di YouTube, Shalom. Yang ada di Facebook, puji Tuhan, Shalom. Yang ada di TikTok, Shalom bagimu, damai sejahtera untuk kita semuanya, serta pendengar yang setia yang ada di Telegram dan di WhatsApp. Shalom bagi kalian semuanya, damai Tuhan menyertai hari bahkan sampai selama-lamanya. Iya, banyak yang memuji dan berkata bajunya bagus. Saya juga sangat istilahnya speechless gitu ya. Apa sih speechless itu, kayak kaget juga karena kemarin saya mendapat kiriman baju ini. Saya dapat dua, ada warna hitam ini dan warna merah satunya. Nanti saya pakai next time ya. Jadi intinya satu keluarga ya, saya sebut namanya keluarga Milasari ini di Jakarta. Waktu pesternya datang ya ke Jakarta, itu mendengarkan pujian yang ditampilkan di layar kesaksian hidupku lewat lirik lagu yang saya tulis. Rupanya banyak yang terberkati dan salah satu keluarga itu terberkati. Lalu akhirnya dia covernya itu dia mencetakkan ini gitu. Lalu diam-diam surprise kirimkan saya dan kemarin pakai. Kalau Anda lihat di belakang tulisannya lebih keren lagi sebetulnya di belakang. Ada di belakang ini. Ya, ini di belakang lebih besar tulisannya. Nah, kalau Anda lihat sini, ya, ada tulisan belakang toh. Iya, jadi
Ini depannya tulisannya sejarah hidupku, ya, eh, dari penjara, pelayanan, lalu tujuan sorga, dan hidup dalam kasih. Yang di belakang tulisannya itu Tuhan Yesus mengubah sejarah hidupku. Syukur puji Tuhan, pelayanan ini bisa menjadi banyak inspirasi. Kalau saudara juga mau bikin, bisa juga kaos ya, pakai sendiri dan jadi kesaksian. Seperti kaos yang saya buat pembaptisan itu juga berkat Tuhan ya. Aku milik Tuhan Yesus gitu. Kita tidak perlu harus selalu yang mahal-mahal. Kita bisa pelayanan dari apa adanya. Mungkin ini nilainya 150.000, 200.000 gitu kita pakai, tapi bisa juga jadi kesaksian orang bilang, iya, saya dulu sampah di daur ulang, saya dulu dari penjara, saya dulu pasien rumah sakit, saya dulu hancur, tapi sekarang saya anak sorga dan saya dalam kasih. Kiranya semua Bapak Ibu yang berkesempatan menyaksikan ini boleh juga hidup dalam kasih seperti saya yang dulu dari penjara, pasien rumah sakit pesakitan, komplikasi. Yesus benar-benar nyata. Yesus bukan sejarah yang terkubur, dopnya usang. Yesus itu hidup. Karena dia hidup, dia sanggup untuk menulis sejarah yang baru di hidupku dan di hidupmu. Dan saya senang sekali puji-pujian yang saya tulis, liriknya dan dibantu oleh AI bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Semua orang bisa sekarang membuat AI, tetapi pengalaman itu tidak terganti. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau hari ini saudara hidup mungkin dalam kondisi sedang berantakan, Yesus datang untuk memulihkan Anda. Biarlah yang berantakan itu disusun rapi dan menjadi baik, dan kita menjadi kesaksian bahwa yang dulu hancur seperti berantakan dipulihkan, kotor, bau, najis seperti sampah didaur ulang. Kitalah saksinya bagaimana Yesus sanggup mengubah sejarah hidup kita. Saya rindu sekali pujian ini saya kembali perdengarkan kepada Bapak Ibu terkasih, dan kalau ini jadi berkat, Anda bisa share, karena ini lagu memang cuma 3-5 menit, tetapi banjir air mata ketika harus melewatinya, karena pengalaman yang termahal adalah pengalaman diri sendiri, dan pengalaman yang paling murah adalah kita mendengar pengalaman orang lain. Tidak semua orang harus jadi sampah daur ulang seperti saya. Tidak semua orang harus berantakan lalu dipulihkan seperti saya. Tapi bela kesaksian hidupku ini, yang rusak, yang sampah, yang berantakan bisa jadi berkat bagi Anda, termasuk pemirsa yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan ekonomi. Saya saksinya. Saya dulu punya utang banyak sekali, sampai miliar-miliar. Yesus tolong saya. Saya dulu orangnya berantakan, hancur. Yesus ubah saya. Meskipun hari ini saya belum 100% menjadi sempurna, tapi day by day saya belajar untuk Tuhan bimbing, pimpin aku. Buang semua
kotor di hidupku ini. Kemunafikan dibuang Tuhan. Dulu saya juga bukan siapa-siapa, kalau hari ini bisa melayani, itu karena Yesus benar-benar memanggil saya untuk supaya bisa menjadi pelayan bagi setiap orang-orang yang sedang membutuhkan pelayanan kasih yang tulus, yang sejati. Pujian sejarah hidupku seperti kaos yang saya pakai, inilah inspirasinya. Aku jatuh dalam dosa seperti sampah di daur ulang. Hidupku kotor lagi, hatiku tidak bersih. Aku tidak layak, hanya Engkau yang mampu menulis sejarah baru di Tuhan Yesus, tolong aku, meski aku sudah hancur. Tuhan Yesus, tolong aku, kuduskan dengan darah-Mu. Aku percaya Tuhan Yesus sanggup pulihkan. Walau aku berantakan,
aku menyerah, aku habis di sini. Jika Tuhan tidak menolongku, jangan biarkan aku terhilang. Genggam aku dengan rahmat-Mu. Tuhan Yesus mengubah sejarah di hidupku. Tuhan Yesus mengubah sejarah. Tuhan Yesus mengubah sejarah di hidupku. Amin, amin. Ini di TikToknya tadi dia berhenti, ya, bisa lanjut kembali. Puji Tuhan. Siapa yang terberkati? Saya pribadi setiap hari lagu yang liriknya dari kisah hidup saya ini selalu saya jadi baper, jadi mewek, karena saya ingat selalu saya ini sampah, kasihan saya ini kotor, saya ini berantakan, tapi Tuhan tolong, Tuhan daur ulang dengan kasih-Nya. Siapa yang juga punya pengalaman masa lalu yang kelam seperti Pastor Andi, maka ya saya selalu nangis, Pastor, saya juga, Pastor. Siapakah kita ini, Tuhan? Di hadapan kami hanya titik debu saja, tapi Engkau begitu besar kasih-Mu. Engkau rancangkan masa depan kami, dan rancangan Tuhan dalam hidup saya dan hidup orang percaya tidak ada yang gagal. Thank you sama-sama. Kesaksian hidup ini atau kesaksian hidup Anda bawalah sebagai landasan kita melayani supaya banyak orang juga bisa dikuatkan. Yesus yang lebih tahu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Untuk tepati janji-janji-Mu. Amin. Dan satu hal yang harus Bapak Ibu ingat selalu, bahwa Tuhan itu penolong yang setia, dan pertolongannya dalam hidupku itu nyata. Saya wartakan kepada setiap pemirsa, pertolongan Tuhan dalam hidup Anda itu real, nyata, dan selalu sanggup. Pujian ini ketika akan menyentuh banyak orang, karena ini pujian
adalah pujian penguatan. Di saat orang sakit, saat orang sedih, saat sedang susah, pujian ini sangat memberkati setiap kita. Dan setiap Anda juga saya bawakan pasti akan dikuatkan. Selamat mendengarkan. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus mengikat hatiku. Di saat aku merasa tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Yesus pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus mengikat hatiku. Di saat aku merasa di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ketenangan, kedamaian sejati hanya ada dalam Yesus. Biarlah mengalir setiap hidup Anda. Dialah yang memberi kita kebahagiaan kekal. Dia yang hapus aib, Dia yang bayar dosamu. Kalau kau percaya, angkatlah dua tanganmu dan pertolonganmu begitu ajaib, Yesus mengikat hatiku. Di saat aku merasa tak sanggup lagi, di situ tanganmu
memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami hidup karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Setelah saya dipulihkan dan hari ini seberapa Bapak Ibu dipulihkan, kita menjadi pribadi yang selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Dan juga setelah pujian ini saya akan memberitakan Injil pengharapan, Injil kabar baik, Injil yang membuat hidup Anda berubah dari seorang yang berdosa dipulihkan, dan hari ini hati kita selalu rindu dekat Yesus. Apa? DDY, dekat Yesus. Ketik rame-rame DDY, dekat Yesus. Inilah ya Tuhan, tolong kerinduan hatiku dan setiap orang. Yes, DDY, dekat Yesus. Seperti Maria, dekat Yesus. Dia ada di kaki Yesus, dia buat yang terbaik. Marta dalam Injil baik juga melayani, tapi yang Tuhan lebih suka adalah ketika hati kita dekat Yesus. Amin. Hidup sungguh indah bersamamu selamanya. Selama-lamanya hanya dekat Yesus ada keindahan yang sejati. Puji Tuhan. Siapkan hati kita untuk menyambut sabda firman Tuhan. Kesembuhan mengalirkan darah, salib suci membuka doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa, usir penyakit roh jahat, darah Yesus sucikan. Kini kami siap sambut firman.
for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan membacakan ayat-ayat suci buat pemirsa sekalian, dan ayat-ayat ini adalah surat cinta Tuhan Yesus langsung kepada setiap Anda yang sedang sakit, sedang sembuh, atau yang akan sembuh, yang sedang bugar atau sehat. Kita semua ini menuju satu pintu yang sama, namanya kematian, untuk menyambut hidup yang kekal. Biarlah setiap kita dengar firman, ayat demi ayat saya ucapkan, Anda bantu sebarkan supaya setiap media sosial pertemanan kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita ini boleh terima kesembuhan. Tercatat di dalam kitab suci Yesaya 53 ayat yang keempat. Ya. Kitab suci Yesaya 53 ayat yang keempat. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Tuhan. Enggak, penyakit kita. Jadi kalau saudara dengar hari ini, engkau sedang divonis penyakitan, Yesus datang untuk mengambil penyakitmu, memikul penyakitmu, dan juga menanggung segala penyakit kesengsaraanmu. Dia pikul karena kasihnya. Orang-orang sakit yang sebelumnya udah putus asa, harapan baru datang saat ini. Dalam Yesus selalu ada keajaiban kesembuhan. Yang kedua, janji Tuhan tentang kesembuhan tercatat dalam kitab suci Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Di situ firman Tuhan datang kepada setiap kita. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara firman Tuhan, maka dan melakukan yang benar di matanya, pasang kuping telinga atas perintah-perintahnya, dan mengikuti apa yang Tuhan tetapkan, maka Tuhan janji tidak ada penyakit manapun yang akan ditimpakan seperti kepada orang Mesir, karena Tuhan yang menyembuhkan. Ayat ini adalah mengandung janji Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan saya. Dulu saya penyakitan. Hari ini kalau Anda yang sudah ketemu bisa lihat saya sehat, saya bugar, saya fresh, karena Tuhan itu betul-betul penyembuh. Secara manusia saya sudah tidak ada di dunia ini. Teman-teman saya kalau nggak di rumah sakit kritis, kuburan, penjara, karena dulu saya ini orang yang jahat, pemakai pecandu.
narapidana. Yesus hadir, Yesus nyata. Dan berikut saya ajak saudara melihat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 23 ayat yang ketiga. Silakan Bapak Ibu ketik ayat-ayat ini, karena semua ini adalah janji Tuhan yang turun kepada setiap kita yang percaya. Mazmur 23 ayat yang ketiga ada tertulis, "Ia Tuhan menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Artinya apa? Kasih setia Tuhan itu memulihkan jiwamu, tubuhmu, hati dan pikiranmu. Kasih setia Tuhan menuntun saya dan Anda sekalian di jalan yang benar, bukan jalan yang kering lalu dibiarkan kelaparan. Tuhan menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, dan Tuhan juga berjanji untuk memberikan kita umur yang panjang. Tercatat di dalam kitab suci Mazmur 91 ayat 16. Setiap yang hidup pasti mati, meninggal. Perjalanan kita tidak selalu sehat, pasti pernah sakit, atau mungkin Anda sedang sakit saat ini. Percayalah, firman ini datang untuk menyembuhkan Anda, untuk membuat Anda segar, bugar, dan sehat. Dan juga seperti dalam kitab Mazmur tadi 91 ayat 16, di situ Tuhan janji kita semua, amin, berkat panjang umur, hidup bagi Tuhan, waktu meninggal mati pasti masuk sorga. Karena itu adalah janji Tuhan yang sama yang tertulis di dalam kitab suci Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Luar biasa kan janji Tuhan, hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Ada tertulis dalam kitab suci Yohanes pasal 11 25 sampai 26. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada kata Tuhan Yesus tidak akan pernah mati. Apakah engkau percaya akan hal ini? Tubuh mungkin kembali ke tanah, tapi roh itu abadi. Dan roh yang Tuhan Yesus selamatkan pulang ke sorga untuk hidup kekal selama-lamanya. Berbahagialah engkau yang terima Tuhan Yesus, karena janji ini untuk Anda. Dan bagi saudara yang belum terima Tuhan Yesus, bukalah hatimu, ujilah segala sesuatu, dan berdoalah secara jujur dan netral tanpa menghakimi. Biarlah Tuhan sendiri, the King of Peace, Raja Damai, yang akan menyapa dan akan melawat dan akan memperkenalkan pribadinya dengan kasih karunia-Nya. Kiranya firman ini menjadi berkat yang besar, khususnya berkat rohani dan berkat pengharapan dan kesembuhan bagi orang-orang sakit. Semua tertulis dengan jelas, sakit sembuh, jaminan kesehatan, dan bagaimana pemeliharaan Tuhan, dan juga janji berkat umur yang panjang, dan juga hidup dan keluargamu diselamatkan. Dan waktu kita tinggalkan dunia ini, hidup ini pasti ada ujungnya, umur ini pasti ada batasnya. Mau Anda
umur panjang, anugerah, lewat 90, 100, pasti ada ujungnya. Dan yang menyenangkan dan membuat saya hidup dengan semangat setiap hari, karena janji Tuhan di umur ujung hidup di dunia ini adalah masuk sorga. Kami mengucap syukur Tuhan buat sabda firman-Mu. Firman ini datang membangkitkan, membangunkan setiap hati yang sedang tidur karena luka, sakit, dan kecewa. Dalam nama Yesus, setiap kesakitan, setiap luka disembuhkan. Bahkan orang-orang lemah, Engkau kuat, dan sakit penyakit, dengarkan. Darah Yesus menanggung, mentahirkan, mensucikan. Darah-Mu negatif kanker, negatif leukemia, negatif virus. Ada darah Yesus yang mengalir, yang menyembuhkan. Dalam nama Yesus, orang-orang sakit terima kesembuhan-Mu karena kasih Tuhan. Orang-orang berdosa datang pada Yesus, akui dosamu, dan biarlah Tuhan oleh kasih karunia-Nya menguduskan engkau sepenuhnya dan menjadikan engkau ciptaan yang baru. Sejarah hidupmu yang lama Tuhan tulis yang baru. Ceritamu yang lama biarlah tetap ada jadi pengalaman untuk engkau pakai jadi kesaksian di masa yang akan datang. Dulu hancur, tapi hari ini menjadi berharga karena Yesus datang untuk menjadi jawaban untuk setiap orang-orang yang mau datang percaya kepadanya. Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Tuhan tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur Tuhan buat lawatan-Mu, kasih-Mu, urapan-Mu mengalir setiap hati kami. Segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon berkat untuk air dan minyak. Tuhan terus nyatakan menjadi alat kesaksian kesembuhan di mana saja. Masuk sesi air dan minyak untuk terima diberkati. Sebelum kita akan terima doa berkat, Anda yang mau diberkati airnya sebelum pakai untuk minum obat, Anda yang punya minyak mau diberkati, bisa pegang, bisa angkat, bisa lakukan seperti ini. Sebagai tanda Anda percaya Tuhan bisa mengurapi air dan minyak bahkan hidupmu dan keluargamu. Saya berdoa setiap air dan minyak di tangan pemirsa sekalian diurapi, diberkati, menjadi tanda keajaiban kesembuhan bagi mereka yang sakit dan bagi orang-orang yang mereka layani. Ini air dan minyak biasa, tapi menjadi sakti, menjadi luar biasa, menjadi tanda keajaiban karena dibubuhin oleh doa dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa menandinginya. Nama yang mengusir setan, nama yang mengampuni, nama segala nama yang di sorga berkuasa. Oh haleluya, dalam nama Yesus air dan minyak di tangan saya dan Anda sudah diberkati. Minumlah airnya dan oleskanlah minyak di tubuh orang sakit dalam nama Yesus, dan lihatlah bagaimana keajaiban kesembuhan itu mengalir dalam nama Yesus.
Kita masuk sesi untuk doa berkat. Saya mengundang pemirsa sekalian sebelum kerja, sebelum ke dapur, sebelum ke pasar, sebelum ke sekolah, sebelum aktivitas. Terima doa berkat yang penting. Dengan tangan yang terangkat, Bapak Ibu terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Perlindungan Tuhan sepanjang hari sempurna. Penyertaannya, kebajikan dan kemurahannya menuntun awal hari ini, sepanjang hari ini. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan Yesus. Diluputkan dari orang jahat, kecelakaan, maut, kerugian, hipnotis, kebocoran, penyakit diluputkan. Dan darah Yesus yang suci yang kudus membungkus tubuh, jiwa, roh Anda dan saya, keluarga kita dengan sempurna. Dan materai Roh Kudus di setiap hati Anda dan saya itu kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini kami terima dengan ucapan syukur. Amin. Anda sarapan di mana? Nah, kalau dekat-dekat, yuk kita baku meet up, yuk baku ajak yuk. Kalau traktir gampang, Anda traktir saya traktir juga boleh deh. Ya, saya dapat berkat hari ini. Ada banyak yang kasih stiker, bintang-bintang. Berapa tuh bintang-bintang di atas itu? Nggak kelihatan ya? Iya, pokoknya bintang-bintang banyak. Saya dikasih juga gift-gift ini. Terima kasih. Ingat loh ya, saya live ini bukan cari semua itu. Ya, tapi kalau saya pun dapat itu sebagai tanda ya apresiasi, dan juga saya anggap ini BT, berkat Tuhan. Berkat Tuhan dari Tuhan lewat pemirsa yang baik hati. Pun Anda kasih, saya respect. Anda tidak kasih, saya tetap hargai. Karena motivasiku bukan melayani cari berkat, tapi motivasi saya melayani untuk memberkati. Sola fide, hiduplah oleh iman. Sejarah hidupku baru dalam Yesus. Cerita yang lama, sampah, berantakan tetap ada. Jadi pengalaman untuk kesaksian bahwa Yesus sanggup mengubah sejarah hidup Andi Simon, sejarah hidup Anda, Ibu Sangsang, Ibu Chelsea, dan semua, Ibu Lili, Abesriel, Foni, dan semua yang disebut ini, Naomi, yang muncul nama-namanya di live ini, Yola. Tuhan sanggup mengubah, menulis sejarah yang baru hidupmu. Pengalaman pahitmu, pengalaman kelam di masa lalu tetap ada. Ya, tato di badanku ini saya buat di Rutan Salemba. Ya, saya bertobat dan sekarang saya sudah keluar dari penjara, tapi tato tetap ada. Cerita masa lalu tetap ada, tapi Yesus menulis sejarah yang baru untuk hidup saya dan Anda semuanya. Immanuel, Tuhan Yesus janji sertai saya dan Anda, dan Tuhan Yesus akan membuat kita selalu ada di dalam rencana yang ajaib. Dadah semuanya, dan kiss bye. Tuhan Yesus berkati. Dadah semuanya. And life. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini
pulihkan. Dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau, Yesus, yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku
mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.